Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gue Alvan dari Satria, dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang responsive web design. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu, terus jangan lupa untuk follow Instagram gue di @ux.alvin, dan juga gue ada satu hal yang baru, yaitu jangan lupa untuk join grup forum gue di t.me/ngulik bareng Alvin. Karena di sana gue suka bagi-bagi aset source code desain gratis di sana ya, dan juga di sana open diskusi dan banyak teman-teman yang lainnya juga lah ya. Oke, jadi langsung aja kita ke materinya. Nah, jadi apa sih responsive web design itu? Nah, jadi responsive web design itu adalah sebuah web yang mampu berjalan dengan baik dari segi tampilan desain yang menyesuaikan sesuai perangkatnya. Misalkan ketika lagi di mobile, di desktop, ataupun di tablet. Jadi desainnya tuh bisa menyesuaikan. Itu yang disebut dengan responsive web design. Nah, terus apa tuh bedanya sama web design biasa? Kalau responsive web design itu bakal bener-bener menyesuaikan sesuai device kita. Misalkan kita lagi buka di laptop, ya bakal menyesuaikan ukuran laptop. Sedangkan kalau misalkan web design biasa yang nggak responsif itu, kalau misalkan dibuka di layar yang lebih kecil atau lebih besar, itu bakal hancur desainnya. Layoutnya tuh bakal berantakan banget lah, karena tidak responsif. Nah, secara teori gimana nih? Udah paham lah ya. Oke, sekarang gimana cara buat responsive web design ini? Secara umum, responsive web design itu dibuat dengan teknologi CSS3 yang dinamakan media queries. Nah, dengan si media queries ini, CSS-nya tuh bakal bisa dieksekusi sesuai lebar layar yang bisa kita atur sendiri, atau bisa kita sebut juga dengan sesuai breakpoint-nya. Jadi, pada ukuran berapa nih si CSS-nya tuh bakal dieksekusi. Oke, daripada cuman materi doang, takutnya kalian ada yang bingung, langsung aja kita ke praktek, ke codingannya, oke? Silahkan buka text editor kalian biar kita bisa praktek bareng-bareng. Nah, oke, sekarang kita udah buka text editornya, dan di sini gue udah bikin satu folder namanya media queries. Oke, sekarang langsung aja kita bikin sebuah file namanya index.html. Kita langsung aja ya. Lalu ke style.css ya. Right. Nah. Oke, so kita pertama-tama kita harus bikin dulu struktur dasar HTML-nya. Nah, kayak gini aja. Titelnya misalkan responsive gitu ya. Oke, lalu next kita bakal hubungin si HTML ini ke CSS-nya. Caranya tinggal langsung aja ke sini. Alright, lalu kita open pakai live server. Oke. Nah, ini udah ada ya, tuh kosongnya masih kosong. So, jadi sekarang kita bakal coba untuk bikin sebuah div yang punya kelas misalkan color green mungkin ya. Oke. Lalu kita di sini kasih CSS. Misalkan green ini punya tinggi misalkan 200 pixel dan lebarnya 200 pixel. Dan punya background color maybe green. Nah ya, oke, nah ini udah ada ya. Dan sekarang kita bakal coba CSS media query ya. Nah, jadi di sini gue udah buka sebuah website Web3 School dan kita buka dokumentasi media query-nya. Nah, di sini ada nih, apa itu media query? Nah, jadi media query itu adalah sebuah teknik CSS yang dikenalkan pada yang muncul di CSS3 ya, yang ada di CSS3. Dan nah, sintaksnya itu seperti ini nih. Pakai add media only screen and max width 600 pixel. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, oke, sekarang gue bakal jelasin dulu sintaknya ya. Kita bakal coba bikin di sini. Jadi caranya tuh gimana tadi? Media, terus only screen and, gitu kan? Terus tadi ada max width. Nya misalkan tadi 600 pixel, kita samain aja lah ya. Terus kurung kerawal gini. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, ini maksudnya tuh adalah CSS yang ada di sini itu bakal dieksekusi apabila width-nya tuh di bawah 600 pixel. Kenapa kayak gitu? Nah, jadi ketika ini udah lebih max width, maksudnya ketika ini udah lebih dari 600 pixel, ini nggak akan dieksekusi. Jadi kita bisa kustomisasi. Misalkan nih, kita ke sini, kita inspect ya. Kita inspect biar kita kelihatan ini pixelnya tuh ada berapa pixel gitu ya.
Nah, terus nih pakai yang ini nih, cat yang ini. Nah, ini kan kelihatan tuh pixelnya ya. Tuh. Sekarang kita coba nih. Kalau misalkan di bawah 600, gue pengen si greennya itu background colornya, kita ganti background colornya jadi green yellow. Oke, kita lihat. Sekarang kalau misalkan di bawah 600, tuh, lihat. Tuh, kalau 600 ke atas, dia hijau. Kalau 600 ke bawah, dia berubah jadi green yellow. Dan kita bisa mengkostumisasi apapun. Misalkan kita mau ganti jadi ada border radiusnya 90 pixel. Tuh. Lihat. Ini yang dinamakan media queries. Jadi kita bisa ngatur responsifnya. Oke nih, kalau misalkan ada di ukuran segini, ini ganti ya. Dan begitu pun juga dengan layout ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu gimana cara implementasinya secara full gitu ya, kalian bisa ikuti playlist Design to Coding season pertama. Silahkan linknya nanti ada di deskripsi atau mungkin di atas ya. Langsung aja kalian lihat tuh gimana cara pengimplementan CSS Media Queries ini untuk responsive web design. Cuman nih secara basically kayak gini. Misalkan kita pengen si green ini kalau misalkan ada di bawah 600 pixel, displaynya jadi none. Jadi hilang. Tuh. Dia jadi hilang. Tapi kalau misalkan 600 ke atas, 601, tuh, dia ada lagi. Tapi kalau misalkan 600 ke bawah, tuh dia hilang. Jadi bener-bener bisa dikustomisasi sebebas kalian. Oke deh, ini satu elemen, kita coba dua elemen ya. Ini kita copyin aja. Misalkan ini red. Nah, misalkan ketika screen-nya itu di bawah 600, kita pengen si red-nya itu adalah ini ya. Kita copyin aja nih CSS yang ini. Tapi ini color-nya kita ganti jadi red. Terus ukurannya ganti ini 900, width-nya udah 200. Nah, lihat nih ya, ketika di bawah 600, lihat apa yang terjadi dan ya, yang hijaunya hilang tuh kan di sini non. Kecuali kalau misalkan ini masih pengen diadain, kita bisa hapus aja ininya. Ini bakal tetap ada. Lihat tuh. Set. Itu adalah CSS Media Queries. Dan ini nggak cuman hanya max width, kita juga bisa pakai yang namanya min width. Kalau min width itu kebalikannya ya. Ketika lebih dari 600, apa yang bakal dilakukan? Oke. Misalkan ketika lebih dari 600, si green-nya ini bakal punya background color warnanya hot pink. Kita lihat. Tuh. Nih, lebih dari 600 kan warnanya jadi hot pink. Ketika kurang dari 600, dia balik lagi. Kenapa ketika dikurang dari 600 tuh seleksinya yang ini? Nah, karena kalau misalkan kita nggak pakai sintak ini, kita nggak ngoding di dalam media queries ini bakal nyeleksi atau bakal si CSS-nya tuh bakal menjalankan perintah yang ini. Yang apa sih namanya secara globalnya ya, secara globalnya. Di luar ini secara global, kalau ini lebih spesifik lagi. Karena CSS itu bakal lebih menyeleksi yang spesifiknya. Oke. Tuh. Apakah bisa cuman gini doang? Enggak. Ini bisa ada dua codingan. Misalkan ketika ingin pas 992 nanti gimana gitu ya. Misalkan pas 992 ini ganti lagi jadi warna nih, apa nih? Abu kayak gini ya. Ini kita bisa banget lihat nih. Set ketika 902. Ini 992. Ini kita kecilin aja deh 800 ya biar cukup. Nah, lihat tuh. Oke, pas 600 dia berubah, pas 800 dia berubah. Ini bisa banyak kondisi. Dan sekarang kalau kita scroll, ini ada ukuran-ukuran standarnya ya di sini ya. Kalau misalkan ini ada, kita bisa pakai template ya, maksudnya kita bisa pakai template. Kalau ini untuk ukuran mobile yang 600 pixel ke bawah, ini untuk tablet
tablet secara portrait, ini untuk tablet secara landscape, lalu ini untuk laptops, dan ini untuk yang lebih besarnya lagi. Nah, ini kita bisa gunain aja template dari Web3 School. Caranya gimana? Tinggal ya udah gampang, tinggal kita copy. Lalu ya udah, kita nanti ngoding nih di dalam titik-titik ini. Dan ya, itu gimana cara implementnya ya. Nah, itu dia yang disebut dengan responsive web design. Semoga kalian paham dengan apa yang gue sampaikan di sini, dan sampai jumpa di video berikutnya.